Halo semua. Ya, gue Adit. Di sini kita dari premis.id. Sebenarnya kita media yang juga membuat berita juga. Jangan lupa kunjungi website kita di www.premis.id ya. Tapi di sini kita ingin mencoba membuat konten baru yang lebih menarik dan juga interaktif tentunya. Kita ingin mencoba berbagi cerita, em, yang semoga kisah-kisah yang kita ceritakan ini bisa mengobati rasa penasaran Anda semua gitu, ataupun bisa menambah pengetahuan gitu kan. Karena kita ingin mencoba menghadirkan konten-konten yang menghadirkan cerita tentang sejarah, tentang kisah-kisah inspiratif, atau mungkin ada yang mau request cerita tentang suatu konspirasi mungkin, ya kan. Ya, bukan konspirasi covid tentunya. Jadi di episode kali ini gue mau cerita tentang seorang pembalap yang kisahnya begitu inspiratif bagi gue tentunya, karena gue juga lumayan suka dunia balap ini. Dia seorang pembalap F1 yang sempat masuk F1 itu di pertengahan tahun 2006, dan juga dia sempat mengendarai atau terjun di balap WRC atau ya kelas tertingginya rally lah gitu ya. Namanya Robert Kubica, pembalap asal Polandia gitu. Nah, kenapa kisahnya ini sangat inspiratif gitu ya? Karena menurut gua gitu kan, bukan cuman dia ini membalap dari yang istilahnya dari bawah gitu kan, terus mencapai karir ke atas gitu kan. Kayaknya udah biasa gitu ya. Banyak kisah inspirasi seperti itu. Tapi Kubica ini dia melakukan hal yang sama kayak gitu, dan di pertengahan puncak karirnya dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan fatal tentunya yang menyebabkan tangan dia tuh sampai sampai hancur gitu ya. Kalau ngelihatnya tuh rada ngeri banget gitu. Nah, cuman Robert Kubica ini nggak cuma kecelakaan satu kali ya. Di F1 aja dia beberapa kali kecelakaan. Satu kali kecelakaan fatal ya di GP Kanada. Terus juga dia terakhir itu yang menyebabkan tangan itu tahun 2011 gitu. Dan dia harus kehilangan karir F1-nya, tapi dia tetap berusaha buat comeback dengan tangan yang hancur. Menurut gue sangat 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 menginspirasi gitu loh, komitmennya dia buat balik ke F1. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita coba langsung masuk ke ceritanya gitu. Tapi sebelumnya kita bumper dulu. Oke, jadi Robert Kubica itu adalah Robert Kubica itu sih. Jadi Robert Kubica ini dia adalah seorang pembalap Formula One ya. Dia lebih dikenal sebagai pembalap Formula One, tapi dia juga sempat turun di kelas WRC, mengendarai mobil rally gitu dengan timnya sendiri gitu. Nah, dia ini adalah seorang pembalap Polandia gitu kan. Sebenarnya Polandia ini sebuah negara yang nggak bisa dibilang ada DNA balapnya ya, tapi muncullah seorang Robert Kubica. Ya samalah kayak negara yang benderanya kebalik gitu kan. Nah, dia ini sebenarnya si Kubica ini kayak yang kita gue sampein sebelumnya, dia udah hatam banget lah yang namanya kecelakaan. Dia udah tahu banget lah dinginnya aspal sama kerasnya barir pinggir jalan tuh dia udah tahu. Di usia dia 18 tahun aja, dia mengalami kecelakaan yang menyebabkan kakinya itu patah dan sampai harus dipasangin baut titanium ya, pen ya mungkin ya, baut titanium itu gak cuman 2 atau 3 guys, tapi 18 biji, banyak banget kan. Nah, tapi Kubica ini ternyata memang udah dari darah dagingnya ini pengen balap, dia tetap nerusin balap. Di tahun 2005 dia mengikuti ajang balap Formula Renault 3.5 ya. Nah, di ajang itu juga dia membuktikan kapasitasnya. Ternyata dia nggak main-main. Robert Kubica ini berhasil menjabat juara satu atau juara umum untuk di ajang Formula Renault 3.5 tahun 2005. Nah, berkat prestasinya yang saat itu dibilang sangat baik ya, ya kan, karena dia masih sangat muda dan udah berhasil juara Formula Renault 3.5, akhirnya dia dilirik nih sama tim BMW
Sauber nih. Nah, sama tim BMW ini, cuman dia nggak langsung turun di kelas F1-nya gitu kan. Dia menjadi test drivernya lah gitu kan. Jadi istilahnya kalau di F1 itu ada test driver, ada driver cadangan, dan juga ada driver utama dan juga driver kedua gitu dalam satu tim. Nah, untuk saat itu Kubica ini hanya menjadi driver test driver maksud gue. Nah, tapi karir dia ini lumayan apa ya, terbilang cukup cepat ya, karena eh, setahun kemudian di tahun 2006, tepatnya pertengahan 2006, Robert Kubica ini akhirnya bisa masuk ke kelas F1 dengan menggantikan Jacques Villeneuve. Nah, debutnya di F1 ini dimulai di GP Hongaria di tahun 2006, menggantikan pembalap seniornya. Nah, tapi yang menarik dari debutnya ini, dia kan test driver ya. Tapi si Kubica ini malah bisa start lebih cepat dari rekan satu timnya yang menjadi pembalap inti gitu kan. Itu si Nick Heidfeld. Istilahnya ya test driver sama pembalap inti, pembalap utama lagi, Nick Heidfeld ini. Tapi dia bisa lebih cepat, guys. Kan ini bener-bener sesuatu yang bagi BMW ini orang apa nih, orang aring nih kan, sangat mengagetkan saat itu. Nah, tapi juga selanjutnya magicnya Kubica ini gak nyampe berhenti di situ, guys. Baru 3 balapan pertama Kubica ini bisa naik podium. Itu sebenarnya buat orang yang debut di F1 itu udah bagus-bagus banget, bisa dia sampai podium ya. Dia aja sebenarnya catatan waktunya di awal debut karirnya itu selalu mencatatkan waktu yang baik. Dia bisa start di P1, P2 gitu, guys. Nah, tapi nahasnya nih di tahun 2007 dia mengalami kecelakaan fatal. Sebetulnya keajaiban Kubica ini di F1 justru dimulai di tahun 2007 ini gitu. Karena saat itu di GP Kanada, mobil Kubica ini di trek lurus dengan kecepatan tinggi nyenggol deh, ya kan? Nyenggol belakang mobil dari Jarno Trulli. Senggolan itu sebenarnya sih senggolan ringan, ya kan? Kalau dia jalannya pelan, ya kan? Kayak 10 km, 20 km per jam, pelan tuh. Tapi karena kecepatannya 300 km per jam, jadi kebayang senggolannya itu langsung bikin mobil Kubica ini kebanting ke arah kanan, terus dia ngehantem gundukan rumput, sampai agak ngangkat tuh kan, terbang dia, terus ngantem barrier di samping. Nah, itu saking kerasnya tabrakan dia dengan barrier itu kalau kita ngelihat videonya kayaknya apa ya, ini driver bisa selamat aja ini udah syukur gitu kan. Boro-boro lah dia mau istilahnya jalan atau gimana, karena bener-bener ngeri banget kecelakaannya itu gitu. Gue aja pertama ngelihat klip video kecelakaan Kubica ini itu geleng-geleng gitu, karena bener-bener hancur, mobilnya hancur sehancur-hancurnya. Cuma di bagian kokpitnya aja tempat Kubica ini yang masih selamat, dan ternyata Kubica ini nggak apa-apa, guys. Nah, dari kisah kecelakaan dia yang parah itu, Kubica ini nggak menyerah dan dia berhasil mencapai masa emas dia bersama BMW Sauber ini. Di BMW Sauber ini, dia di tahun berikutnya di tempat yang sama itu berhasil meraih juara GP pertamanya gitu. Jadi istilahnya tahun sebelumnya dia crash parah, dan tahun berikutnya itu menjadi gelar pertamanya dia atau juara pertamanya dia di F1 gitu. Terus kenapa gue bilang masa emasnya ini berada di BMW ini? Karena di tahun-tahun berikutnya atau di season-season berikutnya, Kubica ini sangat bagus gitu loh. Di GP-GP selanjutnya dia selalu podium, rajin banget podium, sampai dia akhirnya tuh finish di peringkat 4. Bahkan ya, kalau ibaratnya apa ya, agak sedikit lebay gitu kan, orang-orang dulu tuh nyebut dia ini sebagai the next world championship gitu kan, disandingkan dengan nama-nama kayak Hamilton gitu kan. Juga bahkan dia sempat disandingkan dengan Fernando Alonso, guys gitu. Jadi berkat karirnya yang cemerlang itu, gak heran nih kalau Kubica ini sempat
dilabelin kayak yang gue bilang tadi gitu kan, sebagai the next world championship ya, anjay. Tapi kasihannya nih, nasibnya tuh nggak semulus nama-nama yang gue sebutin tadi, kayak Hamilton, terus juga kayak Alonso. Karena akibat dari kecelakaan yang nanti gue ceritain itu, karir dia di F1 tuh harusnya udah berakhir gitu kan. Karena dokter pun bilang harapan dia tuh udah 0% buat balik lagi ke dunia F1 ya. Alias udah mustahil, guys. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, BMW ini ternyata di tahun 2009 akhir itu menyatakan cabut dari F1, dan Kubica tentunya nggak punya tim dong, nggak bisa balapan ya kan, karena kalau mau buat tim sendiri dia kayaknya nggak ada budget dah. Nah, tapi emang dasarnya Kubica ini pembalap yang mumpuni ya. Orang-orang tuh udah ngeliat gitu kan skillnya, jadi tes driver aja dia bisa ngalahin pembalap utama gitu kan. Gimana ceritanya kalau dia memang dikasih fasilitas yang benar-benar gitu kan, dengan mobil yang utama gitu. Akhirnya dia dilirik lah sama tim Renault saat itu. Akhirnya dia masuk ke Renault. Terus di Renault juga sebenarnya Kubica ini bisa dibilang sangat membanggakan ya, karena saat itu mobil Renault ini bukan mobil yang hebat-hebatnya gitu. Terus juga berkat penampilan dia yang sangat memuaskan di Renault ya, dengan mobil ala kadarnya Renault saat itu, Kubica ini sempat digosipkan untuk bersanding dengan Fernando Alonso untuk membalap di Ferrari kan. Siapa yang gak kenal Ferrari di kala itu ya. Ferrari kan bener-bener klub papan atas lah, yang bersaing terus di papan atas gitu kan di F1. Tahun 2011 Kubica ini mengalami kecelakaan, guys, ya kan. Jadi nggak sampai dia sempat ke Ferrari, dia mengalami kecelakaan. Nah, karena dia mengalami kecelakaan, akhirnya ya udah dia harus recovery. Tapi setelah recovery, satu yang unik dari Kubica ini, dia pasti langsung pengen balapan mobil, gitu kan. Jadi dia megang lah salah satu mobil rally saat itu, dia ikut kejuaraan rally di Andorra tahun 2011 gitu. Nah, Kubica ini mengalami kecelakaan yang fatal. Mobil rally yang dikendarainya ini sempat kehilangan kendali karena jalanan licin dan dingin saat itu. Sampai berakhir dia menghantam barrier dengan keras, dan saking kerasnya hantaman itu, barriernya tuh sampai melengkung terus masuk ke dalam mobilnya. Dan karena barriernya nusuk ke dalam mobilnya, itu sampai kena tangan kanannya Kubica ini. Nah, Kubica terjebak di dalam mobil, dia terjepit barrier gitu kan. Butuh 1 jam bagi tim SAR untuk mengeluarkan Robert Kubica, yang tentunya kebayang betapa ngerinya sebenarnya kecelakaan yang dialami Kubica ini. Akibat kecelakaan itu, tangan Kubica itu hancur. Jadi sebenarnya kalau dijelasin ya secara ringkasnya, itu kecelakaan yang sangat fatal yang bikin Kubica ini tangannya hancur, terus juga dia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh gitu kan, kakinya juga patah. Tapi ya emang nasib masih berkata lain lah ya. Kubica ini masih diberikan keselamatan, karena juga kecelakaan yang fatal yang sampai barriernya nembus kaca belakang mobil ini, itu nggak sampai merenggut nyawanya dia, atau setidaknya tidak sampai mencederai organ vitalnya dia. Nah, dengan tangan yang hancur ini, Kubica memerlukan waktu 2 bulan untuk recovery full di rumah sakit, karena setelah operasi pertamanya yang ngobatin tangannya ini, dia masih harus ngejalanin 17 operasi lanjutan. Nah, di masa rehabnya itu si Kubica ini berusaha mengembalikan performanya, tapi sialnya si Kubica ini dia malah jatuh lagi, guys. Jatuh tapi bukan lagi ngendarin mobil ya, dia jatuh kepleset salju itu sampai bikin kakinya patah. Jadi ya apa boleh dikata gitu kan, emang bener-bener kesialan ini menimpa Kubica terus menerus gitu loh. Padahal pembalap dengan skill yang sangat-sangat mumpuni dan ditakutin lawan saat itu. Akhirnya setelah recovery untuk beberapa waktu, Kubica ini ternyata balik balap lagi ke rally. Nah, dia terus-terusan berusaha buat balikin kondisinya supaya fit lagi dan bisa balapan lagi.
Kubica ini berusaha dapetin pace-nya yang dulu pernah ada ya. Yang jadi dulu dia tuh pernah memiliki pace yang kencang banget gitu si Kubica ini. Usahanya ini ya supaya dia bisa bawa mobil lagi gitu kan. Tapi ya bukan asal bawa mobil ya, balapan gitu kan. Dan bukan balapan yang kaleng-kaleng lagi ya. Dia balapannya langsung rally, rally guys. Dan juga bukan sekedar uh, fun race, nggak cuman yang hahi doang. Dia juara, juara loh dia. Dengan tangan yang kondisinya habis recovery, tangan yang hancur, dia balik balapan, rally, dan bisa juara gitu. Tapi sebenarnya dengan keadaan yang istilah dia juara, tangannya itu sebenarnya nggak sebaik dulu lagi gitu, karena tangan Kubica ini masih terasa sangat kaku gitu ya. Dia membutuhkan banyak ruang lah gitu buat handle kemudinya gitu. Dan juga namanya kalau dia mau balik ke F1, kita tahu kan kokpit F1 itu kan sangat sempit gitu, agak sulit nampaknya nih bagi Kubica ini biar bisa dia balik lagi ke F1 karena kondisi tangan yang masih kaku dan juga refleksnya itu sebenarnya dikendalikan sama tangan kirinya. Jadi tangan kanannya ini hanya megang setir itu, dan kalau secara logika buat pembalap itu kan refleks itu adalah segalanya ya. Jadi kanan dan kiri itu harus balance gitu refleksnya. Nah, tapi dalam menjalani recovery ini ternyata Kubica ini mendapat perhatian loh dari tim-tim F1 itu sendiri. Salah satunya itu Mercedes. Itu Om Toto Wolff. Nah, Om ya, Om Toto Wolff ini memberikan kesempatan buat Kubica untuk dia bisa nyobain simulatornya milik Mercedes. Jadi dia di situ ya bisa dikatain inilah buat dia show off lagi lah, masih ada nggak gitu kan Kubica ini. Tapi ya di tahun 2013 bisa dibilang ya terlalu cepet lah buat tangan Kubica yang masih sangat kaku itu untuk bisa menunjukkan pace dia yang sesungguhnya. Nah tapi perlahan Kubica ini dia mengalami peningkatan. Dia ngikutin beberapa ajang rally. Pertama dia bikin tim rally namanya RK World Rally apa gitu ya, RK World Rally, tapi bukan Ridwan Kamil ya. RK itu Robert Kubica, nama dia sendiri gitu. Nah ternyata di rally ini dia saat mengikuti ajang WRC 2 atau level di bawahnya WRC, dia berhasil juara umum. Dia menyabet 5 gelar, 5 juara balapan dari 7 balapan yang ada saat itu. Emang gila, emang luar biasa sih. Dan akhirnya dia naik kelas ke kelas WRC selanjutnya, dan musim WRC-nya sebenarnya nggak bisa dibilang bagus-bagus banget, tapi memuaskan lah untuk seseorang yang memiliki cedera tangan yang sangat parah kayak Kubica. Nah, dengan perkembangan dia yang terlihat sangat baik ini, akhirnya Kubica ini dilirik lagi sama Renault. Yang kita tahu Renault kan tim terakhirnya dia sebelum dia cedera gitu kan. Nah, Renault ini memberikan kesempatan Kubica buat nyobain lagi mobil F1. Itulah saat pertama Kubica bisa mengendarain mobil F1 untuk pertama kali. Walaupun itu mobil jadulnya Renault ya. Nah, dengan mobil yang diberikan Renault ini, Kubica ini testing ngabisin 100 lap lebih guys. Dengan waktunya yang bisa bilang sangat baik lah untuk orang yang udah 6 tahun lah ya, 6 tahun absen dari F1, dia bisa nyatetin waktu yang cukup baik lah gitu. Dan ternyata abis itu dia dikasih kesempatan lagi sama Renault buat langsung pegang mobil utamanya Renault, RS17. Nah, catatan waktunya ini bikin orang geleng-geleng ngelihat orang yang baru comeback dari cedera parah, tangannya masih hancur, itu dia bisa mencatatkan waktu tercepat keempat. Cuman selisih 1,4 detik gitu dari pembalap nomor 1 itu Sebastian Vettel. Nah, apalagi ini ya testingnya itu Kubica ini entah show off, entah udah gatel ya. Dia sampai nyobain mobil itu 147 lap gitu. Dimana pembalap lain itu rata-rata 80 atau 90 lap gitu ya. Momentumnya ini ada ternyata di Williams buat dia bisa balik ke F1 lagi gitu. Hasil yang luar biasa untuk orang yang habis cedera parah gitu kan, dan absen bertahun-tahun dari F1.
ngebuat tim Williams ini akhirnya ya udahlah bisa go get kali ini aset lah gitu kan. Nah Kubica akhirnya ngejalanin testing di Williams di akhir 2017 guys. Tapi ya Williams ini baik banget sih sebenarnya sama Kubica karena mereka ini memfasilitasin Kubica banget. Mereka tahu tangan Kubica ini kaku gitu kan, tangan kanannya ini gitu habis hancur dan kaku. Akhirnya tim Williams ini ngebuatin kayak coakan gitu loh, apa sih namanya gitu, kayak diberikan rongga lah di area kanannya ini supaya tangan Kubica ini bisa bergerak dengan bebas gitu. Tapi ya selanjutnya dari fasilitas yang diberikan Williams ini ternyata emang bikin catatan waktu dari Kubica ini jadi lebih bagus gitu kan. Nah kocaknya lagi nih, kocak dua kali ini dia waktu itu mencatatkan waktu lebih bagus dari Lance Stroll, pembalap utamanya dari Williams. Ya gimana ya, emang udah jago kan, emang dasarnya jago nih orang, tapi kan habis cedera gitu bisa gitu. Akhirnya Kubica ini masuk lagi jadi tes drivernya Williams karena saat pensiunnya Felipe Massa itu ternyata Williams ini narik Sergei Sirotkin. Siapa Sergei Sirotkin ini? Sergei Sirotkin ini pembalap asal Rusia yang ngebawain sponsor ya, duit. Dia ngebawain sponsor banyak buat tim Williams Racing, sehingga tim Williams Racing yang saat itu kekurangan dana mau nggak mau harus mengorbankan Kubica dan memakai Sergei Sirotkin gitu. Tapi ya emang dasarnya Sergei Sirotkin ini ya mungkin emang masih kurang ya, belum mumpuni. Akhirnya satu musim itu jalanin sangat tidak memuaskan Williams dan akhirnya dia pun diberhentikan lah dari Williams saat itu. Tapi akhirnya nih karena keluarnya si Sergei Sirotkin tadi ngebuka jalan lagi buat Om Kubica ini kan. Dari situ yang dia nunjukin kalau dia emang bertekad buat balik ke F1, itu dia berhasil buat balik ke F1, gak main-main. Padahal dulunya nih waktu dia masih perawatan, itu dia sempat bilang ke tim dokternya buat dia komitmen buat pengen balik F1 kan. Tim dokternya kan pelangak-pelongo guys ya, ente bisa selamat aja udah syukur bang ya, boro-boro ente mau balik F1 dengan harapan 0% saat itu hampir mustahil. Tapi Kubica ini bisa ngebuktiin bahwa dia bisa balik ke F1 gitu. Nah comebacknya Kubica ini sebenarnya nggak bisa dibilang bagus juga karena catatan prestasi yang ditorehkannya memang terbilang buruk. Tapi ya sebenarnya itu debatable ya, karena saat itu mobil Williams tuh emang lagi bapuk-bapuknya. Apa ya, mobil yang tanpa persiapan jadi sulit dikendalikan pembalap, mobil yang nggak stabil, bahkan pre-season aja mereka nggak ikut guys karena belum siap mobilnya. Kan aneh ya, jadi sia-sialah talentanya si Kubica ini ya kan. Nah saat itu dia masuk ke F1 atau balik ke F1 bersama seorang pembalap yang disebut the next World Championship juga, yaitu George Russell. George Russell ini abis dia juara dari Formula 2 ya kan, dia juara dunia Formula 2, dia masuk ke Williams Racing. Nah di Williams Racing ini ya ketemu sama Kubica, seorang bocah bertalenta melawan om-om yang habis cedera. Ya sulit lah dia buat ngimbangin. Akhirnya ya sama George Russell ya dilibas gitu kan, jauh banget gitu gapnya sama Kubica ini. Tapi Kubica ini sebenarnya dia itu balapan murni 70% dengan tangan kirinya. Jadi buat ngendalin refleks kanan kiri setir itu tangan kirinya. Dan kayak yang gue bilang tadi ya, baiknya Williams Racing ini mereka itu juga ngemodif setirnya Kubica guys. Jadi karena tangan kanannya ini masih kaku dan sakit, itu setir kanannya itu dikasih kayak bantalan lebih gitu supaya si Kubica ini nyaman megangnya. Dan juga apa ya, shiftingnya itu nggak ada di kanan tapi di kiri aja. Yang mana kan kalau misalkan mobil F1 itu steering wheelnya itu ada dua shiftingnya kan, di kanan dan juga di kiri. Tapi khusus untuk steering wheelnya Kubica ini dia hanya di kanan doang, hanya di kiri doang, hanya di kiri doang karena kanannya ini diberikan ruangan lebih lah. Emang bener-bener saat itu Williams Racing ini mensupport. Tapi ya gimana
mau dikata ya, emang mobilnya tuh saat itu tuh pokoknya semua pecinta F1 tahu lah, saat itu mobilnya Williams Racing tuh emang lagi bapuk-bapuknya gitu kan. Nggak bisa disalahin juga comebacknya Kubica ini belum bisa memberikan hasil gitu. Tapi ya yang namanya tadi ya masih debatable lah gitu kan, apakah itu memang Kubicanya yang sudah menurun atau juga karena tahu faktor mobilnya. Intinya perjalanan panjang Robert Kubica yang dimulai dia dari tahun 2006 balap di F1 dan dia comeback lagi di tahun 2017 untuk Williams Racing, itu sebuah kisah yang sangat inspiratif guys, dimana saat kemungkinan sudah 0%, udah hampir nggak mungkin, bahkan dengan kecelakaan yang kayak gitu aja udah kebayang gitu loh. Itu tuh udah sangat kebayang-bayang banget, kecelakaan kayak gitu udah hampir, bukannya kita mendahului Tuhan ya, kayak emang ajaib lah bisa. Tapi Kubica ini terus-terusan buat dia eh, memotivasi dirinya, dia yakin bisa balik lagi ke F1, dia yakin bisa balik ke F1, dan akhirnya dia bisa balik ke F1. Dan ya gue rasa kalau untuk menyebut Robert Kubica sebagai seorang living legend nggak terlalu berlebihan lah ya, karena menurut gue emang legend yang sangat inspiratif banget sih Robert Kubica. Bye.